Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dudi Jugati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana tips sukses untuk lolos ujian CAT P3K 2023. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Pemda atau pemerintah daerah sudah membuka formasi di bulan Desember 2022 kemarin, dan saat ini kurang lebih untuk PPK teknis akan ujian di bulan Maret, jadi kurang lebih ada 1,5 bulan lagi ya rekan-rekan. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Ada beberapa tips yang akan kita coba bahas di tayangan kali ini. Yang pertama adalah tips teknis. Apa saja tips teknis yang harus dilakukan? Usaha yang maksimal di semua aspek. Jadi baik itu usaha-usaha yang sifatnya teknis yang bisa kita dapatkan dari cuklak-cuklak yang ada, ataupun juga yang sifatnya harus kita berlatih. Seperti ini rekan-rekan, jadi jumlah soal dan sistem penilaian yang perlu kita patut cermati sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 968 tahun 2022, bahwa kompetensi teknis ini ada kurang lebih 145 soal dengan kurang lebih durasi waktunya 130 yang terdiri dari kompetensi teknis. Jumlah soalnya 90, nilai maksimalnya 450, benar dapat 5 poin, salah atau tidak menjawab 0. Sedangkan kompetensi manajerial itu jumlah soal ada 25 dengan nilai 1 hingga 4 untuk nilai maksimalnya. Dan juga kompetensi sosial kultural ada 20, sehingga total maksimalnya ada 200 untuk material dan kultural. Sedangkan bobot nilainya adalah 1 sampai 5 rekan-rekan. Waktu pekerjaannya adalah 120 menit. Sedangkan untuk wawancara sendiri ini ada 10 soal dengan skor maksimal 40 kalau kita jawab semua dengan baik dan benar, dan nilainya 1 sampai 4. Nah, ini yang perlu kita cermati, sistem penilaian dan jumlah soal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam keputusan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara nomor 931/22 tahun 2022 ini ada jumlah ambang batasnya. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi untuk kompetensi teknis itu disesuaikan dengan formasi yang dilamarnya. Sedangkan untuk manajerial itu ambang batas minimalnya adalah manajerial dan kultural ini 130.
nilainya. Sedangkan untuk wawancara adalah wawancara ini 24. Nah, 24 ya. Nah, sedangkan untuk teknis bisa kita lihat. Untuk teknis ini tergantung dari informasi yang kita pilih. Ada administrator database, analisis akuatur, kebakaran, kebencanaan, dan yang lain-lain. Nah, ini tips yang pertama yang harus kita amati. Nah, yang kedua adalah kita harus mengetahui kisi-kisi dari masing-masing tersebut bagian. Seperti tadi kompetensi teknis, kalau kompetensi teknisnya adalah bisa diambil dari berbagai peraturan kementerian yang terkait dengan jabatan yang dilamar. Sedangkan untuk manajerial ini bisa dilihat di peraturan nomor 36 tahun 2007. Ini ada tentang integritas, kemudian ada segala sesuatu yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi ini. Jadi strategi utama kita adalah kita harus menguasai materi. Bagaimana cara menguasai materi, yaitu dengan membaca sebaik mungkin peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jabatan atau formasi yang kita lamar atau teknis, dan juga berarti mengenai karakteristik soal manajerial dan sosial kultural. Yang kedua adalah menguasai limit waktu, karena kita terbatas waktunya, hanya diberikan 130 menit, maka kita pun juga harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kurang lebih pengertian soalnya itu satu soal kita rata-ratakan 60 detik atau 1 menit. Jadi kita harus bisa menguasai. Kemudian yang ketiga adalah targetkan nilai kita di atas ambang batas. Biar apa teman-teman? Karena pelamar masing-masing formasi itu banyak, sedangkan formasi yang dibuka itu terbatas, maka mau tidak mau nilai kita harus ada di atas ambang batas. Semakin besar, semakin aman posisi kita, karena akan dipilih nilai yang terbaik. Tidak seperti CPNS, seleksinya ada seleksi bertahap. Untuk P3K ini hanya seleksi satu kali saja, jadi di ranking nanti sesuai dengan ketentuan. Pertama dicari nilai yang di atas passing rate, kemudian dicari nilai yang paling tertinggi. Tips yang kedua adalah tips psikologis. Rekan-rekan ketahui bersama bahwa ujian ini adalah sangat menguras energi, terutama energi psikologis kita. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Apa saja yang harus kita siapkan? Nah, yang pertama adalah kita belajar sesuai dengan target, jangan terlalu diporsir atau berlebihan. Nah, biasanya karena banyak yang perlu kita selesaikan, bahan-bahan materi, maka kita yang memporsil. Nah, sebisa mungkin adalah kita menyesuaikan dengan target. Misalnya hari ini kita akan menguasai materi tentang berkaitan dengan teknis, besok berkaitan dengan manajerial, besoknya sosial kultural, besoknya wawancara, terus seperti itu, sehingga kita benar-benar yakin kita bisa menguasai materi dengan baik. Yang kedua adalah temukan keyakinan. Kenapa? Karena banyak pelamar, sedangkan formasi yang dibutuhkan sedikit. Mau tidak mau kita pun juga harus yakin bahwa kita mampu menjadi yang terbaik dengan nilai yang terbaik. Ketiga adalah kesempatan tidak datang datang. Jadi jangan sia-siakan kalau ini kesempatan kita yang terakhir. Oke. Jadi anggap ini kesempatan kita yang terakhir, karena banyak juga yang tidak lolos seleksi berkas. Dan bagi rekan-rekan semua yang lolos seleksi administratif atau berkas, ini menjadikan penyemangat kita bahwa
ini adalah kesempatan terbaik kita yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tips yang ketiga adalah spiritual. Mau tidak mau kita butuh kekuatan spiritual untuk membangun keyakinan kita. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah memperbanyak doa di setiap kesempatan, terutama waktu-waktu mustajab, waktu tengah malam, waktu saat azan berkumandang atau di antara iqamah dan azan, kemudian waktu-waktu yang terbaik lainnya di hari Jumat atau yang lain. Nah, perbanyak doa di setiap kesempatan, semoga dengan ini menumbuhkan keyakinan kepada kita semua. Terus yang kedua adalah memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan. Nah, kita harus memperbanyak amalan-amalan kebaikan untuk membantu kita meyakinkan diri kita bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hasil yang terbaik. Karena itu berbanyak sedekah, berbanyak amal soleh, berbuat kebaikan pada orang tua, pada orang lain, pada sahabat. Semoga dengan berbanyak amal kebaikan ini memudahkan kita dalam melaksanakan ujian. Yang ketiga adalah bertawakal. Setelah kita ikhtiar, usaha kerja keras, maka hasil akhirnya biar Allah yang putuskan. Terus kita adalah berusaha berbuat yang sebaik mungkin, namun apapun keputusannya, kita lulus ataupun tidak, maka kita pun juga menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berikhtiar, berusaha, hasil akhirnya adalah biar Allah yang putuskan yang terbaik untuk kita semua. Baik, mungkin ini sedikit tips sukses bagaimana lolos ujian P3K tahun 2023. Semoga bermanfaat, dan simak video-video saya selanjutnya berkaitan dengan pembahasan soal latihan yang akan coba kita bahas dari berbagai macam kompetensi. Terima kasih rekan-rekan, semoga sukses mendapatkan hasil yang terbaik. Nah sahabat, itulah beberapa tips sukses bagaimana untuk lolos ujian P3K tahun 2023. Semoga kita semua bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan lupa bagi yang ingin mendapatkan tips sukses yang lainnya atau soal-soal latihan untuk lolos P3K, jangan lupa tulis komentar di bawah ini dan like, subscribe, dan share. Semoga channel ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.